Hey, jumpa lagi di Rios Karya Mandiri Channel. Hari ini rencananya kita mau lihat hasil dari pembangunan CV Rios Karya Mandiri. Lokasinya ada di Jambangan, Surabaya nih. Jadi buat kalian yang penasaran, ikutin aku. Kita udah sampai nih di tempatnya. Yuk kita review sama-sama. Hari ini aku nggak sendirian untuk nge-review rumah. Jadi aku ditemanin sama kontraktornya langsung. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol sama ownernya. Yuk. Selamat sore, Mas Rifki. Ini kalau aku lihat dari depan rumahnya keren banget ini. Ini mungkin bisa dijelasin nih konsep rumahnya, desainnya, terus luasnya berapa? Jadi sebenarnya konsep rumah ini tuh minimalis ya, konsepnya minimalis. Kita memang sengaja ambil dari yang di Instagram itu kan banyak tuh. Untuk kebetulan pemiliknya suka sama bentuk model itu, akhirnya kita aplikasikan ke sini. Terus untuk luas tanahnya sendiri 6 kali 10 meter, 6 kali 10 meter, dan luas bangunannya 36 meter persegi. Lumayan ini ya, luas ya? Iya, jadi standar apa ya, standar perumahan, terus standar tanah kapling juga di situ. Kan di Surabaya juga tanah kapling udah mahal ya, tanah udah mahal harganya, jadi makanya 6 kali 10 ya akhirnya dibuat rumah 36 meter persegi, itu 36. Nah, Mas Rifki, ini teman-teman ini pasti kepo banget untuk area dalam sama bagian luar. Mungkin bisa dijelasin dulu nih, untuk bagian luarnya ini apa aja? Bagian luarnya ini lebih ke ini sih, kita pakai konsepnya pakai seni artistiknya, kita pakai kamprotan ya. Kita pakai apa itu teknik kamprot, terus habis itu kita cat, terus sama di sini juga, terus di sini di samping kita pakai roster. Sebenarnya bukan untuk angin-angin sih, lebih kepada estetika aja. Terus untuk pintu ya kita pakai standar, kita pakai pintu duku ya, kita pakai pintu duku warna coklat, kusen jendela juga alumini. Nah itu Mas Rifki, aku nih agak biasanya kan orang pakai kusennya ini dari kayu. Khusus serius nih teman-teman, dia pakai alumini. Tapi bisa request juga kalau mau pakai yang kayu, nanti bisa tinggal ngomong sama Mas Rifki-nya. Mungkin bisa sambil jalan masuk. Ini berfungsi ruang tamu ya. Jadi ini sebenarnya ruang tamu karena kalau di Surabaya itu tanahnya kecil ya, jadi rumah dengan tanah kecil kan otomatis kita harus menyesuaikan tuh antara ruang tamu dan ruang keluarga jadi satu. Terus kita pakai atapnya cukup tinggi ya. Kita pakai atapnya cukup tinggi, sekitar 4 meter lebih lah ya, 4,2. Terus ada kaca sebagai pencahayaan. Jadi waktu mendung gini cahaya masih masuk. Jadi pencahayaannya terang sekali, maksimal. Ini di dalam juga cahaya banget. Iya. Karena kan dia tinggi, jadi sirkulasi dari udaranya, cahayanya. Bapaknya juga kita pakai drop ceiling ya. Kita pakai standarnya, kita drop ceiling yang drop ke bawah, jadi yang sampingnya yang ke bawah. Dan ini kalau malam bisa dinyalain, jadi kalau malam terang banget. Ada LED-nya di sini. Ya seperti itu sih, jadi kelihatan luas. Jadi kita gimana pun harus bikin rumah itu lega, nyaman. Jadi biar kelihatan luas. Karena ini lumayan lega sih, memang benar-benar jadi lega banget. Nah, untuk rumah ini ada berapa kamar nih Mas? Kalau kamarnya sendiri ada dua kamar tidur, terus 1 kamar mandi. Boleh sambil kesana? Iya, yuk kita ke kamar.
Ini kamar yang pertama nih. Ini kamar yang pertama nomor 4. Cahayanya maksimal banget. Terus untuk udaranya juga maksimal banget. Kita pakai apa? Jendelanya pakai 3 rong ya. Kita pakai 3 rong dan satunya mati buatnya gitu. Ini udaranya los banget. Terus kayaknya nggak perlu pakai AC, jadi udah isi sekali. Cuman kalau malam ditutup pakai AC beda. Kita kalau untuk AC kita sudah sediakan juga. Iya, sudah siapkan. Kita sudah siapkan colokan AC-nya. Jadi kita selalu seperti itu. Kalau kita bangun, kita selalu siapkan colokan AC-nya. Karena orang biar nggak susah nanti. Karena kan di Surabaya panas ya. Jadi AC itu sudah kebutuhan yang utama sekarang. Kalau kita kasih kamar boys yang dikit. Nah, jadi kita kalau malam yang lainnya seperti ini. Jadi lebih untuk lampu tidur. Ini kalau tidur nggak perlu apa ya, nggak perlu mati lampu. Kalau misalnya dia ingin agak gelap ya kita pakai lampu tidur ini aja. Ini jujur aja jadi aku yang pengen yang wah ini. Kita ada kamar mandi. Ya, kita kamar mandi. Ini kamar mandinya cukup lega sih ya. Kita pakai plafonnya sampai 3 meter. Ya, kita pakai 3 meter, kita kasih lampu kuning. Ada exhaust. Iya, ada exhaustnya. Jadi kelihatan mewah. Ada exhaust fan-nya, terus kita udah sediain colokan untuk water heater-nya. Kamar nomor 2. Kamar nomor 2. Nah, ini sama konsepnya. Jadi kita pakai 1 daun jendela. Ada 1 daun jendela ini mengarah ke dapur. Terus nanti di dapur itu kan ada voidnya, ada lubangnya untuk angin dan apa itu pencahayaan. Jadi udara dan cahayanya maksimal sekali. Oke, mungkin ada ruangan lain, Mas Rif? Ruangan lainnya di dapur ya, cerewet. Ini untuk lantainya ukuran berapa, Mas? Untuk lantainya kita pakai granit yang krem ya, yang krem polos itu ukurannya 60 x 60. Kita pakai yang Durafloor sih. Tapi ini jadi bikin luas ya, karena dia. Iya, karena dia lebar dan dia kan granit ya, jadi dia potongannya tuh siku sekali, jadi nggak pakai nut. Jadi nggak pakai nut pun dia udah kelihatan rapi. Dan ini memang tukang kita spesialis yang ngerjakan ini spesialis pasangan granit. Soalnya kliennya gila banget nih masang granitnya, lurus banget. Nih teman-teman, yang masang aja spesialis loh, dari Rius nih. Yuk kita ke dapur. Yuk. Ini dapur nih ya. Jadi dapurnya ini sebenarnya di sini taman ya. Jadi di awal itu gambar juga saya konsep itu sebenarnya taman di sini. Cuman pemiliknya nggak mau. Mungkin karena ingin ditutup ya, dikasih apa yang bening gitu. Cuman ini meja dapurnya kita bagi seperti ini, standar di meja dapurnya. Kita itu meja dapurnya selalu hitam. Kenapa? Karena biar ketika ada bercak itu nggak terlalu kotor. Biar gampang dibersihin. Dan ini granit loh. Ini bukan keramik, ini granit. Terus untuk apa itu? Colokan. Untuk colokannya sudah kita siapin. Terus ini dinding dapurnya ini juga granit nih. Oh, pakai granit. Ini juga granit, cuman granit yang kecil-kecil. Ini memang atas permintaan dari pemiliknya ya? Iya, jadi itu memang rencananya nanti akan dipasang tandon atas sih. Cuman nggak tahu apa nih. Ini kan sebenarnya rumahnya memang mau dikontrakkan, cuman belum ada yang kontrak. Iya. Nih, kalau aku mau renov nih kayak gini, budget yang dibutuhin ini berapa? Kalau ini sih bukan renov ya, jadi ini. Oh iya, pembangunan maksud saya. Mohon maaf. Kalau ini sih pembangunan ini nggak sampai 200 kok. Oh, sampai 200. Nggak sampai 200 ya, ini nggak sampai 200. Jadi udah dapat bangunan setinggi ini ketinggian dari jalan ini aman banget ya. Iya sih, ini emang tinggi banget. Jadi banjir pun nggak ada masalah. Dan ini konsepnya juga ada tangga di depan, ya, kayak naik. Itu memang beda sih. Ya. Biasanya kan ratanya kalau minimalis itu dia langsung kayak jadi langsung carport sama terasnya itu langsung. Ini sih, jadi kita
inspirasinya tuh dari villa-villa yang ada di Batu. Villa-villa yang ada di Batu sih kita itu inspirasinya. Jadi saya tuh kan beberapa kali ke Batu ya, beberapa ke Batu. Saya tuh lihat inspirasi dari villa di Batu itu rata-rata gini. Padahal mereka nggak banjir kan, di Batu nggak banjir, cuman mereka itu naik ngetrap gini, ngetrap pakai tangga di depan. Dan itu nyaman banget sih. Kalau menurut saya itu nyaman banget. Makanya kenapa ketika saya di Instagram saya tawarkan ke pemilik, Pak seperti ini mau, ini kayak villa yang di Batu, orangnya nggak masalah, oke lanjut, oke kita bikin seperti ini. Justru itu sih yang bikin unik sebenarnya. Terus ini aku agak ada pertanyaan nih. Ini biasanya rosternya ini kan warnanya krem atau putih, ya kan? Ini memang sengaja dibikin abu-abu sesuai tema atau? Iya, jadi rumah ini tuh kan, rumah itu sebenarnya kalau menurut saya ya warna yang paling netral itu adalah pertama putih dan abu-abu. Jadi mereka itu bisa dipadankan sama warna apapun. Dan jadi kan ketika mata ngelihat itu nggak sepet gitu. Ini kalau ditambahin ada taman terus ya, di sini memang taman. Makanya kita kasih lampu untuk nyemprot ke roster sama nanti ada tumbuhan-tumbuhan ya, taman-taman itu. Ini kalau teman-teman mau tahu atau mau kontak ke Rius, nanti bisa kontak di bawah ini. Jadi kita mulai dari Instagram, TikTok, Facebook, sampai YouTube, juga WhatsApp juga ada gitu. Jadi kalau mau lihat hasil dari karyanya Rius Karya Mandiri itu semua di YouTube, di Instagram, TikTok itu semua ada. Jadi kalau pengen tahu aku mau kayak rumah yang ini mas, mau yang apa atau punya desain sendiri, nanti tinggal ngobrol aja sama Mas Riki, kontak ke nomor WA yang boleh. Oke Mas Riki, nanti kita ketemu lagi di proyek selanjutnya. Siap. Oke, buat teman-teman sampai jumpa lagi, dadah.